Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mita Miftahul Janah dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 220109 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang di dalamnya terdapat beberapa bab, dan yang pertama yaitu ada ekonomi dan ruang lingkupnya. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan teori ekonomi, dan yang ketiga akan membahas elastisitas permintaan dan penawaran, dan yang keempat akan membahas teori perilaku konsumen, dan selanjutnya yang kelima yaitu akan membahas teori biaya dan penerimaan, dan yang terakhir ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama saya akan membahas ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Selanjutnya ada pengertian ekonomi. Secara umum, bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya pengertian ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas, yaitu untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya ada ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri secara jawaban atas masalah. Dan ada pula ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro, sehingga mudah untuk dipelajari. Jadi keduanya itu memberikan batasan dan asumal yang jelas. Yang pertama yaitu ada ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Dan yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen akan tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen akan tercermin dalam menawarkan barangnya. Nah, jadi inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga atau price theory. Nah, yang selanjutnya ada peralatan analisis. Ilmu ekonomi juga memerlukan alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut.
seperti grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama pada yang tingkat lebih mendalam. Matematika pula memegang peranan yang sangat penting. Selain itu, statistika juga diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Selanjutnya ada metode ilmu ekonomi, yaitu metode ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa yang bersifat langka dan terbatas serta memiliki kegunaan yang alternatif. Untuk itu, untuk cara memenuhi kebutuhannya berkaitan dengan metode-metode dalam ilmu ekonomi tersebut. Ada pula metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Charman, yaitu sebagai berikut. Seperti metode induktif. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan, yaitu dengan soal-soal secara matematis. Jadi maksudnya yaitu bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil. Nah, yang selanjutnya ada metode statistika. Metode statistika adalah suatu metode yang pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas perkembangan teori ekonomi. Selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi di dunia kuno. Jadi ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya yaitu dimulai pada zaman perunggu pada tahun 4000-2500 sebelum Masehi dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia. Sumeria dan Babilonia 3500 sampai 2500 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus 3300 sebelum Masehi yang di wilayah disebut sekarang dengan Afghanistan, Pakistan, dan India. Sepanjang Sungai Yangtze di Tiongkok dan lembah Nil di Mesir yang dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi di era digital. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Dari Google dan Temasek 2018 dalam hasil penelitiannya bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Dari beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia antara lain sebagai berikut. Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar untuk perdagangan online informal. Dan di Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online, yaitu pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada pengertian elastisitas permintaan. Adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Jadi dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi.
perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun maupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan. Yang pertama ada rumus elastisitas harga permintaan, yaitu ED sama dengan delta Q dikali P1 dan delta P dikali Q1. Keterangannya adalah ED sama dengan elastisitas permintaan, delta Q atau perubahan permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, P sama dengan harga awal, Q jumlah permintaan awal. Nah, selanjutnya ada rumus elastisitas silang. EC sama dengan perubahan permintaan barang Y per perubahan harga barang atau X, atau EC sama dengan delta QX dikali PY dan delta PY dikali dengan QX. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Yang pertama, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, selanjutnya yang kedua ada tingkat elastisitas kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkat elastisitas. Ada elastis sempurna, ada elastisitas, ada elastisitas uniter, ada tidak elastis dan tidak elastis sempurna. Yang pertama ada elastis sempurna, terwujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada satu harga tertentu. Dan yang ketiga ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna. Yang kedua, penawaran tidak elastisitas. Yang ketiga, ada penawaran uniter elastisitas. Yang keempat, penawaran elastis. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah teori perilaku konsumen. Pengertian teori perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi terlebih dahulu yang terkait produk dan jasa. Perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut James F. Engel, didefinisikan tindakan-tindakan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahulu dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Dan selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor yang menurut para ahli. Yang pertama ada pengaruh lingkungan. Yang kedua ada perbedaan dan pengaruh individu, dan yang terakhir ada proses psikologis. Yang selanjutnya ada 2 macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kardinal. Jadi pendekatan ini didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan atau jumlah tertentu seperti uang atau buah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, akan semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Dan di samping ini adalah tabel contohnya. Yang kedua ada pendekatan ordinal. Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan.
Jadi menurut teori ini, yang berlaku adalah apalah seseorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Jadi dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Dan di bawah ini contoh tabel, dan di samping tabel itu adalah kurva indiferensi. Dan yang terakhir adalah manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir agar pemasar atau agar produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Dan yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat menyetujuinya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu teori biaya dan penerimaan. Yang pertama ada pengertian biaya. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya yang terdiri dari berbagai elemen termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya transaksi, biaya operasional, dan banyak lagi, tergantung pada konteksnya. Nah, pengertian biaya produksi. Pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang akan dihasilkannya. Jadi pengertian biaya produksi dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam arti luasnya, biaya produksi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Untuk menekankan biaya produksi dan untuk meningkatkan pendapatannya, menurut Mulyadi, biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang udah siap untuk dijual. Ada pula macam-macam biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap, dan yang kedua ada biaya variabel, yang ketiga ada biaya total, dan yang keempat ada biaya rata-rata, yang kelima ada biaya marginal. Hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel adalah penting dalam analisis biaya dan perencanaan keuangan perusahaan. Dalam hubungan ini, biaya tetap dan biaya variabel bekerja sama untuk membentuk biaya total perusahaan. Selanjutnya yaitu ada teori penerimaan dan pendapatan. Menurut Budiono, tahun 2002, yang dimaksud dengan penerimaan atau revenue adalah penerimaan produksi dari hasil penjualan outputnya. Untuk mengetahui penerimaan total diperoleh dari output atau hasil produksi yang dikalikan dengan harga jual output. Ada juga hubungan antara teori biaya dan penerimaan. Nah, yang pertama ada analisis profitabilitas, yang kedua ada titik impas atau break even point, yang ketiga ada penentuan harga produk, yang keempat ada analisis kontribusi margin, yang kelima ada keputusan investasi, dan yang terakhir ada evaluasi proyek atau inovasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi biaya dan penerimaan. Nah, faktor yang mempengaruhi biaya, yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, yang ketiga ada biaya overhead, yang keempat ada skala produksi, yang kelima ada biaya transportasi dan logistik. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penerimaan. Yang pertama ada harga dan kebijakan penetapan harga. Yang kedua ada permintaan pasar, yang ketiga ada elastisitas harga, yang keempat ada pengembangan produk dan inovasi, yang kelima ada pemasaran dan promosi, yang keenam ada ketentuan hukum dan regulasi. Baik, yang selanjutnya ada pun aplikasi teori biaya dan penerimaan dalam pengambilan keputusan.
Jadi, teori biaya dan penerimaan sangat relevan penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Penerapan teori ini sangat membantu perusahaan atau individu dalam membuat keputusan yang berbasis pada data, mengoptimalkan profitabilitas, dan menghindari kerugian. Dan materi yang terakhir ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua ada perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi ataupun output. Yang keempat ada teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Ada kurva produksi sama atau isoquant. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien. Yang kedua ada meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Selanjutnya yang kelima ada teori produksi dengan dua faktor berubah. Misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produk ini dapat ditukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi jika sudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.